Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pelaku pembunuhan terhadap Satpam di Bogor, Jawa Barat, Abraham Michael, rupanya sengaja membeli pisau untuk menghabisi korban. Adapun pembunuhan ini dilakukan saat korban Septian tengah tertidur. Dalam konferensi pers pada Senin 20 Januari, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo mengungkapkan peristiwa pembunuhan terjadi pada Jumat 17 Januari pukul 2.30 WIB. Eko menyebut setelah membeli pisau, pelaku Abraham menikam korban berulang kali. Hasil autopsi menunjukkan korban Septian mengalami 22 tusukan di tubuh. Dari puluhan tusukan tersebut ada satu luka di leher yang kemudian membuat nyawa Septian melayang. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini yang dipamerkan saat jumpa pers, seperti pisau dapur, martil, buku catatan tamu, hingga sweater milik Septian yang dipakai saat kejadian. Abraham nekat menghabisi Septian karena kesal kerap dilaporkan ke sang ibu bahwa ia sering pulang malam. Peristiwa pembunuhan ini sendiri disaksikan oleh karyawan lain yang kemudian melaporkannya ke kepolisian setempat. 17 Januari 2025 sekira pukul 02.30 dini hari. Untuk lokasinya TKP-nya tempat kejadian perkara di Jalan Lawang Guntung nomor 18 RT 003 RW 005 Kelurahan Lawang Guntung Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Adapun kronologinya terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang berencana ini yang terjadi pada pukul 2.30 terhadap tersangka atas nama A, kita jerat dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukumnya paling lama 20 tahun dan penjara seumur hidup. Adapun untuk motif, yaitu tersangka merasa kesal kepada korban karena korban sering mengadu kepada ibu tersangka karena pulang malam sehingga tersangka sering dimarahi. Untuk tersangka atas nama A saat ini sudah dilakukan penahanan di Polresta Bogor Kota. Adapun modus operandinya, yaitu tersangka menganiaya korban menggunakan senjata tajam, yaitu berupa pisau, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saksi yang sudah kita minta keterangan, saksi ada 5 saksi yang sudah kita minta keterangan. Adapun untuk barang buktinya, yang pertama adalah 1 buah pisau dapur, 1 buah lembar struk pembelian alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Jadi tersangka ini sebelum melakukan pembunuhan, dia membeli pisau dulu di Asatware, di Asatware. 3 itu struk pembelian alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. 4 1 buah palu besi, 1 buah palu, 1 buah pasang sepatu hitam milik tersangka yang berlumuran darah, dan 1 buah wig yang digunakan oleh pelaku. Polisi membantah telah mengistimewakan pelaku pembunuhan Satpam di Lawang Gintung, Kota Bogor, Abraham Michael yang sempat diborgol saat dibawa ke Mapolresta Bogor Kota. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi dalam jumpa pers pada Senin 20 Januari mengungkapkan alasan Abraham tak diborgol kala itu lantaran masih berstatus saksi. Aji juga membantah anggotanya memberi perlakuan istimewa pada Abraham buntut membukakan pintu mobil saat tiba di kantor polisi. Ia menjelaskan pintu harus dibukakan oleh petugas karena memiliki safety door sehingga hanya bisa dibuka dari luar. Polisi memastikan tak akan memberi perlakuan istimewa pada Abraham meski ia merupakan anak pengacara. Sebagai informasi, pembunuhan terhadap Septian dilakukan Abraham pada Jumat 17 Januari pukul 2.30 WIB. Pria berusia 26 tahun ini nekat menghabisi satpam rumahnya itu lantaran merasa sakit hati kerap dilaporkan pada sang ibu
terkait kelakuannya yang suka pulang malam. Sebelum menghabisi Septian, Abraham lebih dulu membeli pisau di sebuah toko. Aksi keji tersebut dilancarkan Abraham saat Septian tengah tidur. Atas perbuatannya, Abraham dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 20 tahun penjara. Setelah ditangkap polisi dan jadi tersangka, pelaku pembunuhan terhadap Satpam di Lawang Gintung, Bogor, kini memiliki penampilan yang berbeda. Pelaku Abraham Michael yang dihadirkan saat jumpa pers pada Senin 20 Januari di Mapolresta Bogor Kota, kini memakai baju tahanan warna oranye dan diborgol. Ia pun hanya terlihat menunduk dan hanya diam ketika dihadirkan ke hadapan awak media. Penampilan ini berbanding terbalik dari kedatangannya ke Mapolresta Bogor Kota beberapa saat setelah pembunuhan. Kala itu, dirinya yang didampingi oleh sang ibu turun dari mobil polisi sembari menenteng satu plastik makanan. Kemunculan dari Abraham tersebut kemudian menimbulkan spekulasi ada perlakuan istimewa yang diberikan oleh polisi. Namun hal ini telah dibantah oleh Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi. Menurut Aji, kala itu Abraham masih berstatus saksi. Terkait dengan petugas yang membukakan pintu mobil, Aji menjelaskan, pintu harus dibukakan oleh petugas karena memiliki safety door, sehingga hanya bisa dibuka dari luar. Polisi memastikan tak akan membuat perlakuan istimewa pada Abraham, meski ia merupakan anak pengacara. Wah, takut bacuan kan lu. Ibu pelaku pembunuhan Satpam di Bogor, Farida Felix, menyesali perbuatan keji yang dilakukan oleh sang anak Abraham Michael terhadap korban Septian. Farida tak menyangka Abraham nekat melakukan pembunuhan tersebut. Ditemui saat rilis kasus di Mapolresta Bogor Kota, Senin 20 Januari, sembari menangis, Farida mengaku ingin menemui keluarga Septian di Sukabumi, Jawa Barat. Farida berujar dirinya akan berlutut meminta maaf di hadapan keluarga Septian. Lebih lanjut, Farida menyebut aksi keji Abraham ini dilakukannya di bawah kontrol obat-obatan. Di sisi lain, Farida mengenang sosok Septian sebagai pribadi yang ramah dan baik. Septian dihabisi oleh Abraham pada Jumat 17 Januari dini hari saat tengah tertidur. Motif pembunuhan ini yakni rasa kesal Abraham terhadap korban yang selalu melaporkan pada ibunya terkait kebiasaan pulang malam. Dari hasil pemeriksaan, pria berusia 26 tahun itu dikonfirmasi mengonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis. Cukup ya? Sampaikan kepada keluarganya sekian, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya minta maaf ya. Terima kasih. Ya, cukup ya. Dia udah agak sakit gitu ya. Jadi kondisi Ibunya agak mundur dikit ya. Agak mundur dikit kan? Ibunya Abraham Michael Maharaja kedua. Saya sangat kaget menemukan adanya pembunuhan di rumah saya. Saya sangat tidak setuju dengan pembunuhan itu, karena itu membuat kepedihan yang sangat mendalam dalam hati saya. Dulu dah itu membuat kepedihan
kepedihan yang sangat mendalam dalam hati saya. Saya sebenarnya ingin bertemu dengan keluarganya Septian, ingin sekali bertemu, tapi saya nggak tahu rumahnya, saya nggak tahu alamatnya, saya nggak tahu nomor teleponnya, saya nggak tahu bagaimana menghubunginya. Kalau bisa, bagaimana orang tuanya, saya bertemu, saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian. Saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian karena anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya. Jadi saya sangat sedih, sangat sedih. Septian itu anak yang baik. Dia selalu mengucapkan selamat pagi Bu, selamat malam Bu. Itu yang selalu diucapkan dia kepada saya. Saya begitu mengetahui kejadian ini, jantung saya berdebar-debar, jantung saya sakit. Saya berharap saya bisa bertemu dengan orang tuanya Septian, dengan istrinya Septian. Saya meminta maaf berlutut di hadapan mereka karena saya nggak tahu alamat rumahnya, nggak tahu nomor telepon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.